Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan fikihnya. Kita masuk kepada pembahasan sholat tatawwu, yaitu sholat sunnah. Sholat sunnah mempunyai kedudukan yang penting, yaitu menambal kekurangan yang ada pada sholat wajib. Sebagaimana disebutkan dari hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwa Rasulullah SAW sabda, "Inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu." Sesungguhnya yang pertama kali dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba dari amalnya adalah sholatnya. Fa'in sholahat faqad aflaha wa anjah. Jika sholatnya bagus maka ia telah beruntung. Wa in fasadat khaba wa khasir. Dan bila sholatnya rusak maka ia telah merugi. Wa in intaqasa min faridatihi qala Allah Ta'ala. Dan apabila sholat wajibnya ada yang kurang, maka Allah Ta'ala berfirman, "Unzuru hal li 'abdi min tatawwu' yukammil bihi man taqas minal fariḍah." Lihatlah apakah hambaku memiliki sholat-sholat sunnah yang bisa menyempurnakan kekurangan dari sholat fardunya. Kemudian thumma yakunu sa'iru amali 'ala dzalik, kemudian amalan yang lain pun sama dengan seperti itu. Dan sholat sunnah disunnahkan dilaksanakan di rumah. Sebagaimana hadis Zaid bin Thabit yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim, "Alaikum bis salati fi buyutikum, fa inna khaira salatil mar'i fi baitihi illa salatal maktubah." Hendaklah kalian salat di rumah-rumah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik salat seseorang itu di rumahnya kecuali salat yang fardu. Ini untuk laki-laki. Ya. Demikian pula dari hadis Jabir, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qadha ahadukum as-shalah fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi." Apabila seseorang dari kalian telah selesai salat di masjidnya, hendaklah ia menjadikan untuk rumahnya nasib dari salatnya tersebut. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan. Karena sesungguhnya Allah akan menjadikan di rumahnya itu kebaikan dengan salatnya tersebut. Diriwayatkan Imam Muslim. Demikian pula dari hadis Ibnu Umar dari Nabi SAW bersabda, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura." Jadikanlah bagian dari salat kalian itu di rumah kalian, dan jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ini artinya bahwa rumah yang tidak ditegakkan padanya salat, zikir, baca Quran itu bagaikan kuburan. Karena kuburan bukan tempat untuk salat, bukan pula untuk membaca Quran. Juga dari hadis Zaid bin Thabit bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Sholatul mar'i fi baiti afdal min sholati fi masjidi hadza." Sholatnya seseorang di rumahnya lebih utama daripada sholatnya ia di masjidku ini, illal maktubah, kecuali sholat wajib. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Juga dari hadis Anas dan Jabir, keduanya berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Shallu fi buyutikum wala tatrukun nawafil fiha." Salatlah di rumah-rumah kalian, jangan tinggalkan salat sunnah di rumah. Diriwayatkan Ad-Daraqutni. Dan disunahkan memanjangkan berdiri, sebagaimana dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Ia berkata, "In kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yaqum hatta tarim qadamah wa saqah." Faqila lahu fa yaqul, "Afala akunu 'abdan syakura?" Rasulullah SAW apabila berdiri sholat panjang sehingga bengkak kakinya. Lalu ditanyakan kepada beliau, lalu beliau bersabda, "Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur?" Dari Imam Bukhari. Dan dari Abdullah bin Hubshi Al-Khath'ami, bahwa Nabi SAW ditanya, "Salat apa yang paling utama?" Maka Rasulullah bersabda, "Tulul qiyam," panjangnya berdiri. Lalu Nabi tanya lagi, "Sedekah apa yang paling utama?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Juhdun muqil," yaitu orang yang berinfak dalam keadaan susah atau sulit. Lalu Nabi tanya, "Hijrah apa yang paling utama?" Kata Rasulullah, yaitu yang meninggalkan apa yang Allah haramkan. Lalu Rasulullah tanya lagi, jihad apa yang paling utama? Kata Rasulullah, yaitu yang menjihadi kaum musyrikin dengan harta dan jiwanya.
Ini menunjukkan, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Bahwa hadis ini menunjukkan bahwa ternyata salat yang paling utama adalah yang paling panjang berdirinya. Allah